Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Terus itu. Loh, Quran itu kalau diturunkan di gunung, gunungnya hancur, Bu. Quran itu kalau diturunkan di gunung, gunungnya hancur. Padahal gunung segede itu, sekeras itu, sekuat itu, sekokoh itu. Apalagi cuman jin. Sekuat apa jin itu? Sekuat-kuatnya manusia nggak mungkin kuat ngangkat gunung. Nah, ini jamaah. Jadi sekuat-kuatnya sihir, sekuat-kuatnya Al-Qur'an, sekuat-kuatnya jin nggak mungkin bisa ngelawan Al-Qur'an. Ya. Apalagi tadi setiap segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncaknya Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah. Akhdaha barakah wala yastati'uhal batarah. Jadi Ustaz, kalau kena gangguan jin sebetulnya terapinya gampang. Bisa kok, hanya dengan Al-Baqarah tiap hari dia baca, atau maksimal 3 hari sekali dia baca Al-Baqarah sampai selesai, sekali duduk 2,5 jam mulai dari pada maghrib. Itu kalau pengen sembuh, pengen cepat sembuh. Tapi kalau sudah kena gangguan jin, apalagi sihir yang parah, sehari nggak mau baca Quran, ya Allah, berarti memang rakarep mari, nggak pengen sembuh berarti, ya. Padahal kena sihir itu jenengan mau datang ke dokter spesialis apapun nggak mungkin sembuh. Yang nyembuhkan Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Qad ja'atum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Quran yang bisa menyembuhkan. Kemudian yang berikutnya, sebelum tidur jangan lupa berdoa sebelum tidur, dan kemudian apa? Posisi menghadap atau miring ke kanan. Kemudian perdengarkan satu surah Fussilat. Satu surah Fussilat, yang kedua surah Al-Fat, yang ketiga surah Al-Jin. Surah Fussilat, surah Al-Fat, surah Al-Jin. Diperdengarkan 1 hari 3 kali. Pagi, siang, kemudian petang. Jadi orang itu kalau kena sihir, Bu, sehari itu Quran, Bu, ya. Kalau pengen cepat sembuh. Kenapa? Ya, sihir itu, Bu, bisa diperbaharui. Hari ini sembuh, besok diperbaharui dukun, bisa kena lagi. Hari ini besoknya sembuh, besoknya lagi diperbaharui dukun lagi, bisa kena lagi. Makanya tiap hari. Teman-teman tahu Teh Indadari ya? Teh Indadari itu kena sihir puluhan tahun, Bu. Lebih dari 10 tahun beliau baru selesai, baru sembuh. Itu semua peruqyah kelas-kelas atas turun tangan semua untuk meruqyah Teh Indadari. Menikah karena dipelet, kemudian pisah sakit karena disantet. Kesian banget itu. Itu semua peruqyah yang kelas-kelas atas, Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, dan Ustadz-Ustadz peruqyah yang lain, semua turun tangan nolongin. Dan itu selama 10-an tahun lebih. Kenapa? Ya karena sihir itu selalu bisa diperbaharui. Keluar seketika itu, keluar hari itu, besok bisa diperbaharui lagi. Ya, nah makanya orang yang kena sihir itu kemarin ya, stop, jangan dengerin musik dulu. Kalau memang mau sembuhnya cepat, jangan dengerin musik dulu. Kemudian 1 hari itu dia banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau haid ya sudah dengerin murotal aja, enggak apa-apa. Yang diperdengarkan kalau sihir panggilan gaib, Fussilat, Al-Fat, dan surah Al-Jin.
dan sabar kok. Itu hanya 1 bulan saja. Ya, tahapan pertama uji cobanya itu tadi yang semua saya katakan, saya sebutkan tadi, dilakukan hanya dalam sebulan saja. Insya Allah, semoga Allah menyembuhkan dan membersihkan dari sihir. Insya Allah akan sembuh. Ini yang penting ya digarisbawahi. Amalan-amalan tadi sabar, ditelateni, istiqomah selama 1 bulan. Bismillah. Izin minum dulu ya. Yuk, sekarang sihir penyakit. Sihir penyakit. Apa gejala orang yang kena sihir penyakit? 1, selalu sakit pada salah satu anggota badan. Yang dirasa sakit, ada keluhan sakit itu pada salah satu anggota badan. Yang kedua, saraf tersumbat. Jadi biasanya ada gangguan di sarafnya, saraf tersumbat. Yang ketiga, lumpuh pada salah satu anggota badan. Atau lumpuh total. Kemudian yang berikutnya, salah satu inderanya tidak berfungsi. Dan mohon maaf nih, gejala-gejala ini kan sebetulnya hampir mirip dengan penyakit-penyakit umum ya. Oh, namanya juga sihir penyakit. Lalu terus bagaimana cara membedakannya? Maka cara membedakannya ya ketika diruqyah. Kalau itu memang penyakit murni medis, kalau itu memang penyakit umum dan murni medis, kalau diruqyah tidak akan ada reaksi. Tapi kalau memang itu sihir penyakit, gejala-gejala tadi ya, kalau itu sihir penyakit, maka biasanya yang diruqyah akan mengalami kejang. Jadi jamaah, taunya itu sihir atau enggak, taunya itu gangguan gaib atau tidak, gangguan jin atau tidak, itu terkadang baru diketahui setelah diruqyah dulu, baru diketahui. Apalagi yang memang gejalanya mirip dengan penyakit medis. Jadi ada medisnya, ada, oh sakit ini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata ketika diruqyah reaksi dia. Oh berarti ini bisa sihir penyakit atau juga bisa setan yang memperparah penyakitnya. Ada setan yang tinggal di situ, bikin sarang, bikin tempat tinggal untuk kemudian makin memperparah penyakitnya. Jadi ketika diruqyah, yang mengalami sihir penyakit biasanya akan mengalami kejang, kemudian tidak sadarkan diri, pingsan. Makanya kalau jadi peruqyah itu mentalnya kudu kuat, Bu. Jadi peruqyah nek keweden kan ya malah melayu dhewe to ya. Wah, kita yang ruqyah pasiennya kesurupan, peruqyah wedi ya. Kan ya wagu to ya. Atau kemudian ketika meruqyah pasiennya kejang-kejang atau pasiennya kemudian pingsan. Akhirnya peruqyah panik, iki piye. Saya pernah mengalami meruqyah dengan berbagai macam kasus. Itu yang terkadang jinnya itu ngeprank. Jadi itu pasien pingsan. Pasien itu pingsan. Kemudian waktu itu saya nggak percaya kalau dia pingsan. Tapi bang pingsan langsung brek itu, Bu, pingsan. Diajak ngomong nggak nyaut dan sebagainya.
Habis itu kemudian saya selentik di titiknya dia. Saya selentik itu di titiknya dia, langsung dia ketawa bangun lagi. Jadi dia mau ngeprank Bu, mau ngebohongin. Ya, sebetulnya dia acting saja. Acting itu pingsan. Ya, jadi mereka juga pinter acting ya. Kemudian kepala pusing. Terus mati rasa pada salah satu jari jemarinya. Nah, kalau seperti itu dia punya gejala tadi, kemudian diruqyah dan ada reaksinya seperti ini, berarti dia fix kena sihir penyakit. Tapi kalau ketika diruqyah itu tidak merasakan hal-hal yang aneh, tidak ada merasakan hal-hal yang janggal, biasa aja, ya berarti dia terkena penyakit organ tubuh pada umumnya, yang berarti penyelesaiannya di dokter, bukan di peruqyah. Nah sekarang Bu, sihir itu banyak yang kesini Bu, untuk mencelakai orang ya, banyak yang kesini. Kenapa? Sekarang sudah jarang sihir kok dikirim paku, dikirim kawat, dikirim apalagi ya. Kenapa? Kalau ngirim paku, ngirim kawat, otomatis itu jelas pasti santet ya, sihir. Orang sudah tahu, nggak usah diperiksa ke dokter pun sekalipun tahu kalau ini sihir nih. Apalagi paku atau paku atau kawatnya itu tempatnya tidak wajar. Kalau paku atau kawatnya itu ada di lambung atau di usus itu masih wajar Bu. Kenapa? Memang ada kelainan psikis, kelainan psikologi, orang itu makan benda-benda asing. Otomatis masuknya ke perut atau ke usus. Infeksi nanti di situ. Tapi kalau paku atau kawatnya kok bisa sampai di tangan, bisa sampai di kaki, kan ini nggak wajar. Sebab apa? Tidak ada kaitannya dengan pencernaan. Loh, berarti itu sihir santet. Lah karena gampang konangan, akhirnya kemudian dukun lebih memakai sihir penyakit, wis ben diarani sakit medis. Karena kemudian sakit medis, ya sudah, nggak usah manggil peruqyah, ke dokter aja. Oh, padahal dia kena penyakit sihir penyakit, ketipu dia. Akhirnya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengobatannya? Yang pertama tentu bacakan ayat-ayat ruqyah yang kaitannya dengan sihir atau ayat-ayat sihir. Ya kalau kesurupan diajak ngobrol. Ya, kalau kesurupan diajak ngobrol. Ingat Bu, kalau pasiennya itu kesurupan dan jinnya marah-marah, peruqyah tidak boleh ikut marah. Kenapa? Ketika jinnya marah, peruqyahnya marah, ya yang terjadi tempur. Sudah, podo galai. Tapi kalau kesurupan, pasien kesurupan, jinnya marah, maka cukup yang biasa saya lakukan, saya taruh tangan saya di pundak atau lehernya mereka. Saya coba tenangkan. Sambil dilus-lus gitu ya, saya coba tenangkan. Kemudian kalau sudah tenang, diajak ngobrol. Baik-baik. Jadi jangan kemudian beras-berus, kan ada Bu. Peruqyah itu yang emosian. Ada juga peruqyah itu yang temperamen. Jadi begitu pasiennya kesurupan itu peruqyah koyok tangannya gatal gitu. Terus pokoknya main pukul, main bek gitu ya.
Sampai pada akhirnya ketika tersadar pasiennya awake loro kabeh. Jotosi karo rupiahai. Akhirnya apa? Trauma, nggak mau rupiah lagi. Padahal gangguan jinnya belum selesai. Nah, jadi peruqyah itu ya memang sih kalau pengennya itu ya marah. Kamu tuh jin fasik, jin dolim, gangguin muslimin, gangguin orang-orang beriman. Ya, tapi ingat itu fisik yang dipakai itu fisiknya orang. Lah kalau misal nih ada pocongan itu ya, mewujud pocongan di depan itu, weh itu enggak apa-apa, jenengan jotos, jenengan tendang, jenengan pedang, enggak apa-apa. Kalau memang wujudnya pocong ya, atau wujudnya gendruwo, atau wujudnya kuntilanak atau apalah, mewujud di depan jenengan, itu jenengan lawan enggak apa-apa. Kenapa? Kalau dia sudah menjadi barang yang solid, benda padat, maka hukumnya sama dengan manusia. Artinya apa? Maksudnya bisa jenengan sentuh, bisa jenengan jotos, bisa jenengan tendang, bisa jenengan tebas, bisa jenengan macam-macam. Tapi pilih ngelawan apa pilih lari? Sudahlah Ustadz, sing gampang-gampang aja ya. Pilih lari enak ya, selamat. Ini ya.